Hai sobatku semuanya, jumpa lagi dengan saya Ivy. Selamat datang di channel Tanya Jalan. Sobat TJ semuanya, di video kali ini saya akan berbagi tips serta pengalaman pribadi dalam membuat masakan, yaitu dendeng balado. Untuk seperti apa resep, alat dan bahannya, kita ikuti bersama ya. Sebelum saya menjelaskan mengenai bahan-bahan apa saja untuk memasak dendeng balado, nah Sobat TJ bisa lihat di sini saya menggunakan alat-alat untuk memasak yang bukan kompor ya teman-teman. Jadi ini dari tenaga listrik semua. Nah di sini saya ada air fryer. Kemudian ini ada food processor. Ini food processor ini kemarin itu salah satu dari hand blender 3-in-1. Kemudian ada panci elektrik. Nah, ketiga alat ini di video saya sebelumnya sudah saya pernah perkenalkan dan sudah pernah saya review. Nah, sekarang saya mau mencoba membuat masakan yaitu dendeng balado menggunakan ketiga alat ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat dendeng balado, yaitu yang pertama, yang paling utama adalah daging. Nah, daging sapi ini sebelumnya sudah saya potong-potong, kemudian saya rebus pakai garam sedikit, pakai ketumbar, campur lengkuas sama daun salam, kemudian ada penyedap juga. Nah, setelah empuk kita geprek jadi tipis seperti ini. Kemudian saya siapkan bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian lengkuas, daun jeruk, daun salam, yang terutama yaitu cabai rawit merah sama cabai rawit hijau. Ini saya sudah siapkan karena saya mau membuat dendeng balado yang pedas ya teman-teman. Nah di sini juga saya menyiapkan kaldu jamur, garam, penyedap, kemudian kaldu ayam. Kalau saya biasanya pakai kaldu ayam, kaldu sapi juga nggak apa-apa sesuai dagingnya. Kemudian ada minyak goreng. Ini nanti untuk menumis ini saya gunakan lada bubuk ya teman-teman. Sobat TJ, ini adalah contoh daging yang belum saya geprek tapi sudah saya rebus. Jadi sebelum saya rebus saya potong segini ya, supaya cepat empuk, dan rebusnya juga agak lama ya, supaya dagingnya nanti tidak alot, tidak keras. Nah ini sebelum saya goreng atau saya masukkan air fryer, saya geprek dulu. Nah seperti ini. Nah, digeprek sampai tipis. Ini mejanya bergoyang-goyang ya teman sobat TJ. Oke. Saya jadikan satu. Setelah kita geprek, kita masukkan air fryer. Ini biasanya kalau kalian nggak punya air fryer, biasanya kalian goreng sampai agak kering ya. Tapi ini saya menggunakan air fryer supaya mengurangi minyak juga ya. Nah, kita masukkan. Nah, kita masukkan ke air fryer. Kemudian ini tekan tombol on off-nya. Nah, di sini itu ada fitur-fiturnya ya. Nanti kalian bisa milih kalian mau masak apa. Di video saya sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya bagaimana cara penggunaannya. Ini daging. Kemudian kita tombol play. Oke. Kita tunggu. Sembari menunggu daging yang kita masak, sekarang saya mau menghaluskan bumbu-bumbu, yaitu cabai rawit, bawang merah, bawang putih, serta kemiri. Nah kemirinya ini saya sarankan sebelum kita masukkan ke food processor, ini kita geprek dulu supaya nanti bisa
terblender dengan mudah ya. Nah, saya masukkan. Kita masukkan bawang merah dulu, bawang putih, kemiri, kemudian cabai, kita tambahkan minyak goreng supaya nanti mudah saat di blender. Kira-kira secukupnya saja. Kemudian tambahkan garam. Karena dagingnya tadi sudah saya rebus menggunakan garam, kita takaran garamnya sedikit saja, kira-kira 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur secukupnya. Penyedap secukupnya, sedikit saja. Kemudian kaldu ayam atau bisa juga kaldu sapi, sedikit saja. Saya masukkan sedikit lada supaya nanti pedesnya agak strong ya. Saya tutup. Setelah itu kita blender. Nah, ini sudah selesai saya haluskan ya. Kemudian saya siapkan ini panci. Ini pengganti wajan untuk menumis dagingnya nanti ya. Jadi saya pakainya panci elektrik. Kita sekalian review ini bisa untuk memasak segala macam atau tidak ya teman-teman. Nah, oh iya, sebelumnya saya panaskan dulu. Masukkan minyak goreng, secukupnya. Nah, ini minyaknya sepertinya sudah mulai panas ya. Kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Oh iya Sobat TJ, itu sepertinya dagingnya sudah mau matang ya. Jadi sembari menunggu ini saya tumis. Terus kemudian kita masukkan lengkuasnya, daun jeruk, daun salam, kita tumis sampai harum. Nah, Sobat TJ semuanya, ini baunya sudah harum dan agak-agak menyengat di hidung ya. Nah, ini juga dagingnya sudah mulai kering. Kita masukkan. Kita aduk sampai merata. Baunya agak nyegrak ya teman-teman. Jadi kalian harus siap-siap.
kalau masak dendeng atau bumbu-bumbu yang pedas seperti ini ya. Nah Sobat TJ, ini kalau sekiranya bumbunya terlalu kering, bisa kalian tambahkan air supaya nanti masaknya agak lama sedikit sehingga bumbunya meresap di daging. Atau kalau kalian memang kurang merah, bisa kalian perbanyak cabai merah sama kasih tomat ya. Nah apabila kalian ingin tesnya agak manis sedikit, bisa kalian tambahkan kecap. Nah Sobat TJ, saya rasa ini sudah matang ya. Kita angkat dulu. Ini karena saya menggorengnya tidak pakai minyak goreng, pakainya air fryer, jadi ini tekstur dagingnya masih agak lembek. Kalau kita gorengnya pakai minyak goreng, dia akan kering, jadi hasilnya nggak seperti ini ya. Ini seperti daging suwir. Saya juga menyarankan kalau masak seperti ini, dendeng ini pakai kompor saja ya Sobat TJ. Nah ini kan saya coba mereview panci elektrik ini, kegunaannya bisa masak apa saja. Saya mau mencoba memasak dendeng kali ini kan, tapi hasilnya kurang sesuai ekspektasi ya. Beda kalau saya memasak pakai kompor, itu tingkat kematangannya bisa kita sesuaikan, karena kompor kan apinya bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Kalau ini saya rasa sudah temperatur rendah tapi masih agak panas ya temperaturnya, jadi lebih efektif pakai kompor saja ya. Sobat TJ semuanya, inilah hasil dendeng balado. Sobat TJ semuanya, kesimpulan saya memasak dendeng balado dengan air fryer serta panci elektrik adalah ini kalau dari segi penampilan ini belum menyerupai dendeng yang sebenarnya ya Sobat TJ, karena tekstur dagingnya kurang kering, kemudian warna bumbunya kurang merah dan kurang mengeluarkan minyak. Ini karena tadi waktu saya menggunakan air fryer ini, saya menyesuaikan timernya sesuai sesuai setelan atau sesuai digital dari air fryer ini. Daging itu tadi 180 derajat selama 10 menit, itu hasilnya kurang kering. Nah mungkin bisa ditambah timernya 200 derajat Celcius, atau ditambah juga waktu pemasakannya, jadi hasilnya kering keras, jadi hasilnya nggak lembek seperti ini. Nah yang kedua, saya memasak menggunakan panci elektrik ini. Kelebihannya, panci ini sebenarnya bisa memasak berbagai masakan ya, dari menggoreng, mengukus dan lain-lain. Cuman kekurangannya menurut saya, kalau untuk menumis bumbu itu dia karena daya listriknya kan stabil terus ya, jadi nggak seperti kompor. Kalau kompor kan apinya kita bisa besar kecilkan sesuai kebutuhan kita dan lama proses memasak kita. Nah sebenarnya kalau saya memasak dendeng dengan kompor itu bumbunya itu bisa merah, terus minyaknya bisa keluar, itu karena apinya saya kecilkan, terus saya menumisnya agak lama. Tapi kalau ini tadi saya agak lama sedikit, sudah gosong, jadi saya putuskan untuk sudah masukkan dagingnya. Jadi saya rasa ini panci ini bagus, cuman kalau untuk menumis bumbu yang tentunya seperti ingin mengeluarkan warna merah atau minyak dalam bumbu tumisan, itu ini kurang efektif ya.
Mungkin untuk menggoreng saja dia bisa, membungkus bisa, cuman kalau untuk menumis bumbu saya kurang merekomendasikan ini ya. Nah, ini sekedar tambahan dari saya ya Sobat TJ. Ini nanti mungkin saya akan memanaskan ulang dengan kompor. Jadi lama serta temperatur untuk menumisnya bisa saya sesuaikan. Setelah itu saya tiriskan dan saya dinginkan. Nah, untuk sekedar informasi saja, kalau dendeng ini bisa tahan lama di freezer. Biasanya saya bisa mungkin sebulan ya. Tapi kalau untuk lebih saya belum pernah mencoba. Kalau sebulan saya sudah pernah mencoba. Kalau dendeng ini saya dinginkan dulu, kemudian saya masukkan ke plastik sesuai kebutuhan. Misalkan 2 porsi per plastik itu 2 porsi atau 1 porsi. Terus kemudian saya sealer. Setelah saya sealer, saya masukkan ke freezer. Nah, bisa awet, tahan berminggu-minggu ya Sobat Tanya Jalan semuanya. Sobat Tanya Jalan semuanya, sekian dulu video dari saya. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta follow Instagram Tanya Jalan. Apakah kalian sudah mulai bertanya atau sudah mulai berjalan? Tetap ikuti saya di Tanya Jalan.